program kesayangan kalian, Warbol, Warung Bola, masih bersama Joniko di sini. Dan Abang di sini bakal menemani istirahat malammu selama 30 menit ke depan. Kita akan membawakan berita seputar sepak bola yang dikemas secara Gapai atas. Karena tim-tim Liga 1 kembali ke kandang utamanya, John. Benar. Selain kita akan membahas soal Persebaya tentunya Ya. melawan Persija di kemarin. Nah, kita juga ada berita-berita lainnya seperti sudah tepat setahun ya, akhir November 2023 pemerintahan mulai pengerjaan proyek untuk renovasi puluhan stadion di tanah air, John. Jadi nggak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai lebih dari 20 stadion dalam 1 tahun anggaran. Bukan cuma dana yang dibutuhkan cukup besar, tapi efeknya pun juga sangat-sangat besar, John. Pada perjalanan kompetisi di Indonesia ini, terutama di Liga 1 yang merupakan kasta tertinggi kompetisi sepak bola tanah air, sejumlah klub harus terusir dari kandangnya, bahkan dari kotanya sendiri. Mereka harus mencari stadion pengganti untuk menjamu lawan-lawannya. Benar sekali, Jonko. Jadi kebanyakan tim-tim dari luar Pulau Jawa mengungsi ke Jawa atau Bali untuk mengganti kandangnya, kecuali PSM Makassar yang bergeser ke Stadion Batakan di Samarinda. Jadi sisanya seperti Barito Putra, Maluku United, PSBS Biak, dan Semen Padang memutuskan untuk berkandang sementara di Pulau Jawa atau kota-kota di sekitar home base aslinya. Tapi John, itu? jadi pekan ke-11 Liga 1 ini ya, yang bergulir mulai 21 November lalu, Ya. menjadi tonggak baru bagi sebagian tim musyafir. Ya. Jadi 3 tim yang terkena imbasnya yaitu ada Malut United, Semen Padang, dan Persib Bandung yang sudah menempati stadion kandang aslinya pada Kamis 21 November lalu. Malut United tidak perlu lagi jauh-jauh berkandang di Pulau Jawa atau Bali. Mereka juga bisa mendapatkan dukungan langsung dari supporternya di Stadion Giraha Ternate tentunya. Jadi begitu pula Semen Padang yang sempat beberapa kali berkandang di Jakarta dan bergeser ke stadion utama Sumbar yang ada di Padang Pariaman. Pada hari Kamis 21 November mereka menjamu PSM Makassar di Stadion Haji Agus Salim Padang. Tapi untuk satu tim saja masih geser di tetangga sebelahnya. Waduh, nggak dibahas dulu kalau ini. Kita bahas aja dulu Persib Bandung yang sama-sama birunya tapi biru barat ya, yang kembali memasuki kandang lamanya, John. Jadi mereka ini mendapatkan izin untuk memakai Stadion Gelora Bandung Lautan Api di GD Bage tentunya. Momen cukup krusial, mereka menjalani laga big match di papan atas dengan menjamu tim yang berada di puncak klasemen Borneo FC Samarinda. Emang puncak klasemen sekarang? Waduh, mohon maaf, tetap Persebaya. Tapi paling enggak Borneo FC ini disusul sama Persib Bandung ya. Benar sekali. Ya. Nah, jadi hasil-hasil positif mengiringi tim-tim yang pulang ke kandang aslinya di pekan ke-11. Yap. Paling manis terutama dirasakan Maluku United yang musim ini baru mencicipi kasta teratas Liga 1, balik ke Stadion Kerahapun jadi yang pertama dengan status itu. Jadi Maluku United baru bisa berpesta di babak kedua. Pesta berawal dari gol yang dicetak pemain asing mereka, Adorno. Pada menit ke-52 tak selang lama Adorno pula yang menggandakan keunggulan pada menit ke-67. Nah, jadi pasti pestanya ini makin lengkap ya dengan gol ketiga yang diciptakan oleh Yakub Sadyuri. Benar. Pemain timnas Indonesia yang menjebol gawang Persis Solo yang dikawal Muhammad Riyadi. Pada menit ke-79, lengkaplah pesta publik di Kihara dengan 3 poin yang mengantarkan mereka ke posisi 11 klasemen sementara. Sejak berkiprah di Pegadaian Liga 2, Yap. Maluku United ini sudah menarik perhatian, John. Ya, benar. Jadi
Benar banget ya. Ya. Jadi skuad yang penuh bintang dan kabar dukungan finansial yang kuat menyertai langkah Malut United saat itu. Benar sekali. Jadi Malut United pun membuktikan kualitasnya baru semusim bermain di Liga level kedua ya. Tim yang dijuluki Naga Gama Lama tersebut langsung mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 2024-2025. Namun tim asuhan Imron Nahuma Ruri itu harus bersabar karena mereka harus menanti hingga pekan ke-11 untuk bisa bermain di Ternate, Maluku Utara, sebab Stadion Gelora Giraha yang merupakan kandang Malut United harus menjalani renovasi terlebih dahulu untuk bisa layak menggelar pertandingan level di Liga 1. Nah, memang harus layak ya. Benar. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Benar pada sekali. waktu yang lalu. Iya, seperti pintu yang tidak bisa dibuka. Nah, jadi selama 10 pekan BRI Liga 1 ini, Johnku, Malut United lebih sering menggelar laga kandang di Jakarta dan di daerah istimewa Yogyakarta. Hasil manis lainnya juga dipetik oleh Persib Bandung tentunya. Yap. Mereka juga bisa kembali memakai Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kabar baik tambahan juga, mereka bisa disaksikan langsung oleh bobotoh supporter setia di dalam stadion. Hasilnya yang cukup menyenangkan ini, dalam laga seru mereka mampu mengalahkan Borneo FC yang sebelumnya ada di puncak klasemen. Kemenangan tipis 1-0 cukup membuat Persib Bandung membalaskan dendam atas hasil minor dari Borneo FC. Terima kasih Persib Bandung, karena akhirnya bisa mengalahkan Borneo FC. Persebaya tetap berada di puncak klasemen. Jadi sementara hasil yang cukup melegakan diterima Semen Padang. Kaposira memang tak bisa memenangkan laga melawan PSM Makassar, namun mereka sampai kalah saat untuk pertama kalinya menempati Stadion Haji Agus Salim di laga di Liga 1 musim ini. Benar. Jadi Semen Padang memetik hasil imbang 1 sama. Yap. Di laga itu sempat unggul dulu di menit ke-49 melalui Gala Pagamu ke gawang Semen Padang yang tak kuasa menahan gempuran PSM Makassar. Pada menit ke-53 PSM Makassar menyamakan kedudukan dan membawa 1 poin dari Padang. Nah, gimana? Kita langsung aja sebelum kita berpisah di segmen 1, ada stadion yang direnovasi dan data stadion yang bisa ditempati. Ya. Sekaligus menutup pertemuan kita di segmen pertama, John. Benar. Gimana? Masih adem ya? Adem sekali. Adem harusnya. Ada. Ini bentar lagi keringatnya beku ini. Oke, John, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jobos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Banyak faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat. Dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan kembali lagi bersama saya Rebecca Zeller. Karena Rebecca akan memberikan rahasia untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Waduh, apa nih rahasianya? Karena selain menambah durasi saat melakukan hubungan. Saksikan program Kokomex setiap hari pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Pemain atau tim-tim yang kembali ke stadionnya masing-masing. Ya. Pengumuman yang sangat membahagiakan ya untuk supporter-supporter seluruh Indonesia. Ya. Tapi ini pengumuman yang sangat membahagiakan kita. Apa itu? Dan kalian semua asing pengen salam-salam kayak calon mau keluar kamu dan dipadakan langsung di program kita. Langsung saja hubungi kontak yang ada, siapkan kata-kata dan siap no sawerane sing kata agar kita selalu bahagia dan bisa dukung persepak bolaan di tanah air Indonesia. Yap, oke. Terima kasih untuk pariwaranya, John Ambon, luar biasa. Jadi buat yang mau salam-salam bisa langsung aja kontak yang ada di bawah ini, langsung aja bisa di WA juga, nggak usah sungkan-sungkan dan nggak usah sungkan-sungkan untuk menyiapkan saweran. Iya, itu yang paling penting. Masih lah. Oke, dan kita akan langsung ke berita selanjutnya. Ada timnas yang tambah pemain naturalisasi. Siapa kalian? Jadi timnas Indonesia ini Indonesia. Boleh merayakan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi ya kemarin ya. Yep. Yang didapat pada 19 November lalu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tapi euforia harus segera diakhiri nih sebab perjalanan untuk mencapai tujuan masih sangat panjang. Setelah melawan Arab Saudi masih ada 4 pertandingan lain yang sangat menentukan bagi Indonesia, yaitu melawan Australia ketika away, terus Bahrain home, Tiongkok home, dan di Jepang away. Nah, apakah ini pertanyaan? Apakah tim Wani Budal akan berangkat ke Australia? waduh. Gawe. Kalau Australia kayaknya kita harus nyiapin paspor dulu ya. Iya. Kita harus cari orang dalam dulu untuk memfasilitasi paspor teman-teman yang akan berangkat. Iya benar. Iya benar kan. Tapi kalau untuk Bahrain bagaimana ini Jam? Nah, Bahrain ini sangat harus berangkat, Jongku. Gitu ya? Kita teror langsung dengan sayur-sayur positif kita. Oke, jadi buat teman-teman, bapak-bapak, sponsor, mbak-mbak, kakak-kakak yang mau sponsorin Wani Budal bisa langsung hubungi kontak yang ada. pariwara lagi Jongku. Oke, kita lanjut sampai waktu terus. Waduh. Oke, Ketua Umum Bapak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI tentunya, jadi sudah mulai menghitung proyeksi perolehan poin yang harus didapat skuad Garuda dalam 4 laga ke depan. Jadi menurut Bapak Erick Thohir ini, timnas Indonesia harus bisa meraih 6 poin dalam laga 4 terakhir, John. Benar sekali. Dan perinciannya 3 poin saat menjamu Bahrain, serta juga 3 poin saat menjamu Tiongkok tentunya. Yang artinya Indonesia memang harus menang saat menghadapi Bahrain dan Tiongkok yang saat ini di klasemen sementara menduduki 2 posisi terbawah di grup C. Tapi ada satu tambahan juga ini yang harus diincar pasukan Asuhan Sintayong ya. Ada target mengemas 1 poin alias hasil seri saat melawat ke Australia. Jadi demi target itu Indonesia akan berupaya menambah kekuatan khususnya di lini depan, lini yang disebut memiliki paling banyak kekurangan sepanjang perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya. Dan saat ini ada 1 pemain depan yang akan segera menjalani proses naturalisasi, Jero. Siapa kan ya?
ada Ole Romani. Siapa kan dia? Dia ada penyerang, Jodhpur. Kita kurang penyerang. Benar sekali. Jadi penyerang berusia 24 tahun yang saat ini bermain di kompetisi kasta teratas Belanda bersama FC Utrecht. Catatan prestasi Romain ini membuat Sintayong tertarik untuk menaturalisasinya. Dan Ole juga sudah menjalani 10 pertandingan yang dengan mencetak 2 gol untuk FC Utrecht di musim 2024-2025. Jadi PSSI berharap dia bisa debut melawan Australia ya besok ya. Tapi bergantung proses dari pemerintah. Untuk itu PSSI dan Bapak Erick Thohir meminta perhatian Presiden Bapak Prabowo yang seluruh kementerian yang terkait dan DPR RI untuk ikut mendukung. Untuk PSSI berharap proses naturalisasi Ole berjalan lancar sebab saat melawan Australia, tim nasional Indonesia tidak bisa diperkuat Ragnar orang Naun karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. 2 kartu kuning untuk Ragnar masing-masing didapat dalam pertandingan melawan Bahrain dan Arab Saudi kemarin, John. Nah, begitu. Jadi mohon bantuannya Bapak Presiden, ya, Bapak Prabowo. Mohon untuk segera dipercepat untuk apa, John? Data naturalisasi. Nah, itu dia. Jadi kita sambil menunggu berita dari tim editor ini ya. Kita akan memberikan grafis sementara klasmen grup C dan jadwal sisa dan target poin yang harus didapat oleh timnas Indonesia tentunya. Dan peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya memang kian terbuka ini, John ya. Tapi jelas makin berat. Tim-tim pesaing yang tidak akan melihat Indonesia sebelah mata lagi ini, meski peringkat Indonesia di ranking FIFA merupakan yang terbawa di grup C. Sempat muncul keraguan juga, terutama karena lebih banyaknya pemain naturalisasi dalam skuad yang dipanggil dan dimainkan Sintayong dibandingkan pemain lokal sebelumnya tentunya. Dan tambahan pukulan datang dari dunia maya. Muncul juga desakan supaya Sintayong untuk mundur hingga mempertanggungjawabkan hasil kekalahan melawan Jepang di laga sebelumnya. Waduh, ini bahaya ini. Bagaimana? Teman-teman dan pemirsa semua, apakah setuju untuk Sintayong bisa harus out atau tetap Sintayong di trust? Stay. Gimana? Stay Sintayong. Jadi banyak yang menuding Sintayong tak kompeten ya untuk tim nasional Indonesia, terutama karena program naturalisasi pemain yang dianggap tak tepat sasaran, berbalik 180 derajat dengan opini awal tahun lalu saat menorehkan prestasi lolos ke fase knockout Piala Asia 2023. Konon seluruh pemain naturalisasi itu adalah permintaan Sintayong. Konon pula pengabulan dari permintaan naturalisasi sebagai bagian dari kesepakatan kesediaan Sintayong menukangi tim nasional Indonesia di awal 2020 lalu. Nah, sampai sini dulu beritanya. Ya, sambil kita melihat grafis pemain naturalisasi timnas yang saat ini terus berjuang untuk Indonesia tentunya ya. Dan sekarang ini untuk fase break ya. Jadi teman-teman semua balik ke kandang masing-masing. Benar sekali. Ya, mungkin seperti itu aja dulu untuk segmen kedua kali ini. Kita berpamit undur diri dulu di segmen kedua. Nanti kita akan kembali di segmen ketiga tentunya. Tetap stay tune di Jawabos TV. Wakil lawan nih, Cok. Oh iya, musim mudan sih. Musim mudan, iya, musim mudan. Mulai larang nih. Ya. Cuman ini gak rusuh aja. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria.
Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? PJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kembali lagi bersama kami Mabesara di segmen ketiga. Tentunya ada Liga 3 yang berubah nama jadi Liga Nusantara. Seperti tim nasional Garuda Nusantara Jadi ada PT LIB ini ya mengeluarkan keputusan yang cukup penting tentang perhelatan Liga 3. Jadi nama kompetisinya berubah menjadi Kompetisi Liga Nusantara untuk musim 2024-2025. Kompetisi kasta ketiga di tanah air ini yang akan bergulir pada 13 Desember hingga 20 Februari 2025 ini sekitar 3 bulan lebih untuk menentukan tim-tim promosi ke Liga 2 tentunya pada musim depan dan degradasi ke Liga 4 yang baru akan digulirkan pada 2025. Banyak sekali. Benar sekali, banyak yang jadi tweet. Jadi selain itu banyak sekali juga kegiatan-kegiatan sepak bola di tanah air ini. Selain Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 yang berganti nama menjadi Liga Nusantara. Keputusan tersebut merevisi pengumuman sebelumnya yang berdasarkan surat Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir kepada PT Liga Indonesia Baru dengan nomor 4679-UDN-2905-9 pada 30 September lalu. Sedianya Liga 3 musim 2024-2025 akan diputar pada 2 November 20 Februari. Karena kesibukan penyelenggaraan para pemain yang akan terlibat, jadwal itu diundur 1 bulan lebih. Nah, bukan cuma itu, John. Titel kompetisi dan jadwal yang berubah ini juga format dan peserta kompetisi, John. Kompetisi yang diikuti oleh 16 tim tentunya. Awalnya ada 18 tim ya. 2 tim yang mundur adalah Kalteng Putra dan Sulut United. Ya, benar sekali. Jadi format kompetisinya Bapak pendahuluan tidak jadi dimainkan dengan konsep home away ya, melainkan home turnamen. Jadi PT LIB menunjuk Solo, Jawa Tengah dan Denpasar, Bali sebagai host untuk menggelar pertandingan babak pendahuluan. Jadi teknisnya seluruh peserta akan dibagi ke dalam 2 grup. Tiap-tiap grup diisi 8 tim. Seluruh tim memainkan pertandingan dengan sistem double round robin atau bertemu dalam 2 leg. Nah, jadi dalam babak pendahuluan yang dilakukan tersebut, 3 tim teratas pada tiap-tiap grup yang akan lolos ke babak 6 besar. Tempat penyelenggaraan atau KOD belum ditentukan, John. Jadi PT LIB ini menerangkan masih menunggu tim mana saja yang dipastikan lolos ke babak tersebut.
babak 6 besar digelar dengan format home away. Ya. Lalu juga ada tim yang tidak lolos ke babak 6 besar akan bertanding dalam babak playoff degradasi tentunya. Langsung aja kita melihat grafis peserta Liga Nusantara dan format sekaligus sistem kompetisi. Benar sekali. Jadi untuk Liga 3 ini dirubah-rubah, selalu berubah untuk rancangan, untuk sistemnya juga, timnya juga. Sampai sekarang pun menjadi nama juga Liga Nusantara ya kan. Jadi secara umum perjalanan kompetisi Liga 3 tak sepanjang dan serumit musim sebelumnya. Hanya ada 2 babak yang akan dilakoni tim-tim pesertanya, babak pendahuluan dan babak kelanjutan juga. Nah, jadi PT LIB ini ya intinya berkomitmen menjadikan Liga Nusantara sebagai platform pengembangan klub-klub dari berbagai daerah di Indonesia. Benar. Yang harapannya kompetisi ini bukan hanya akan memperkuat dasar sepak bola Indonesia, tetapi juga melahirkan pemain-pemain potensial yang siap berkompetisi di level tertinggi. Dalam keterangan juga dari PT LIB ini menegaskan bahwa Liga Nusantara ini akan memberikan kesempatan bagi setiap klub untuk menunjukkan keunggulan mereka di panggung nasional tentunya. Benar sekali. Jadi sebelumnya di Liga Nusantara akan dilangsungkan dalam 3 grup dengan format yang sama ya. Pertandingan kompetisi 3 grup karena ada 18 tim yang terdaftar. Namun belakangan ada 2 tim yang mundur. 2 tim yang mundur adalah Kalteng Putra dan Sulut United. PSSI dan PT LIB belum menentukan pembagian grupnya, namun mereka berjanji dalam waktu dekat akan kembali mengundang perwakilan tim untuk terlibat dalam drawing alias pengundiannya. Nah, gitu Jonku. Jadi untuk berita di segmen ketiga ini kita membahas soal Liga 3 ya. Ya, pergantian nama dan pergantian sistem di Liga 3. Persebayanya kapan dibahas, Jonku? Persebaya lebih dewe, pokoknya Persebaya nandukur puncak aman. Wah, kalau aman ya udahlah ya, nggak apa-apa. Mohon maaf Persija untuk tidak bisa mengambil poin di kandang kami. Mohon maaf. Mohon maaf dan suguhannya cuman kita yang bisa merebut 3 poinnya. Iya, Surabaya Jakarta gak bahaya dah. Iya, bahaya sih. Jakarta Surabaya sing wis yo wis yo. Sekaligus menutup perjumpaan kita di segmen ketiga tentunya. Kita sekalian melihat sistem kompetisi babak pendahuluan 6 besar dan playoff Liga Nusantara tentunya. Dan doakan kita selalu baik-baik saja dan sukses untuk kedepannya. Dan saya ingin salam-salam dan dibacakan di program kita. Langsung saja hubungi kontak yang ada. Siapkan kata-kata dan siap no sawerani singkata agar kita selalu bisa mendukung sepak bola di tanah air Indonesia. Alright, jangan lupa saksikan Warung Bola setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu hanya di channel kesayangan kalian, Jabos TV. Kami Mafia pamit undur diri, tetap menyerah jangan berusaha, tetap putus asa. Ayo kita dukung persepak bolaan Indonesia. Salam olahraga. Salam gak bahaya tan. Bahaya dah. Ya bahaya sih. Jakarta Surabaya. Sing wis, Yo wis yo.